Masih di ujung pena. John Alnorotou masih ingat stigma yang dulu selalu melekat dalam pikirannya. Stigma tentang keberadaan tentara di tanah Papua. Stigma itu perlahan dihilangkan. Setelah John tak lagi menjadi bagian dari gerakan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Tentara dianggap sebagai musuh oleh mereka yang mewariskan luka lama kepada anak cucunya. Mengenai operasi militer di Papua, tercatat sebagai salah satu operasi militer terlama di Indonesia. Sejak 1963, dimulai dari Operasi Wisnumurti 1 dan 2, berlanjut Operasi Bratayuda, Operasi Gagak, Operasi Kasuari, hingga Operasi Rajawali. Kerap berganti nama pada periode waktu tertentu. Pada 1998, Panglima ABRI Jenderal Wiranto sebenarnya sudah meminta maaf dan mencabut status Papua sebagai daerah operasi militer atau DOM. Meski demikian, militer tetap bersiaga di Papua dengan berganti nama operasi. Warga Papua, sampai hari ini masih berkonflik dengan tentara, masih beranggapan jika mereka tengah membela negaranya. Keyakinan itu tak lepas dari jejak peninggalan sejarah masa lampau. Pada tahun 1961, ketika Menlu Belanda menyampaikan resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk membebaskan Irian Barat, lalu mendirikan negara Papua. Presiden Soekarno marah mendengar itu. Selain mengirim utusan ke PBB untuk menggagalkan pembentukan negara Papua, Bung Karno juga mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Dengan salah satu bunyinya, menggagalkan negara Papua. Karena dianggap negara boneka buatan Belanda. John menceritakan, penggalan sejarah itu yang membuat luka di Papua lama sembuhnya. Masih ada sebagian warga yang meyakini keberadaan negara Papua. Sehingga mereka rela bergerilya, hidup di antara rimbunnya hutan belantara. Sejarah ini yang dianggap oleh mereka, bahwa telah terjadi pembentukan negara Papua, dan itu diperjuangkan sampai dengan hari ini. Pegiat Papua PAC, and Development Action atau Papeda, Institut Ridwan Al-Makassari, tidak sependapat jika akar persoalan utama merujuk pada integrasi Papua ke Indonesia. Secara teori, pandangan itu yang selama ini dipakai untuk mengurai akar konflik. Bagi Indonesia, integrasi sudah final. Namun bagi nasionalis Papua, persoalan belum selesai. Perbedaan status ini dijadikan justifikasi nasionalis Papua untuk tidak pernah menyerah memperjuangkan kemerdekaannya. Padahal sudah ada dasar hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap integrasi Papua ke Indonesia, tegas Ridwan. Dasar terjadinya pemberontakan adalah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Baik sandang, pangan dan papan, juga pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh gerakan Papua Merdeka. Mereka menembaki pekerja infrastruktur, tenaga medis dan guru. Agar pembangunan tidak berjalan. Sehingga banyak orang Papua yang benci pemerintah karena marginalisasi yang terasa, katanya. Selain persoalan integrasi Papua ke Indonesia, ada dua akar persoalan lain. Yakni problem investasi di tanah Papua yang tak dirasakan warga. Keberadaan perusahaan tambang Freeport hingga perusahaan perkebunan sawit, menimbulkan konflik. Lantaran menutup peran warga sekitar. Mereka hanya menjadi penonton. Masyarakat merasa tanahnya seolah dijajah. Persoalan ketiga adalah bisnis, politik dan keamanan di Papua. Proyek yang dikerjakan pemerintah, lebih banyak melibatkan orang luar Papua. Belum lagi bisnis ilegal di sana. Temuan Komnas HAM, bisnis ilegal dimiliki petinggi Jakarta. Kekayaan alam seperti emas, batu bara, hingga hutan dan laut dikeruk. Membuat warga Papua marah. Itulah problem konflik. Wah, ini kita punya tanah, punya segala macam, kita tidak dapat apa-apa, mereka yang mengambil, kan kasihan, kan timbul sesuatu, ungkap Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramende.